Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini aku bikin video pesanan teman-teman. Nggak banyak sih, cuma 30 box, tapi ya lumayan lah ya. Dan sekalian ada pesanan chicken egg roll. Jadi resepnya nanti sekalian aku masukin ke dalam video. Untuk video snacknya, resep snacknya itu nggak semuanya aku masukin ke dalam video karena durasinya kepanjangan. Oke, langsung aja tonton videonya sampai habis ya. Sekarang kita akan membuat arem-aremnya. Tinggal dimasukin aja semua bahan-bahannya dan dimasak. Untuk perbandingannya, 1 cup beras, cup bawaan Magicom ya teman-teman, itu santannya sebanyak 2,5 cup. Nanti hasilnya tuh bagus banget. Saat memasak, sebaiknya sesekali diaduk ya teman-teman, supaya bagian bawahnya nggak lengket dan gosong. Selanjutnya tinggal dimasak sampai santannya habis. Ini dia teman-teman, santannya udah mulai habis ya. Setelah itu nanti kita akan angkat dan dinginkan. Sekarang kita akan membuat isian arem-aremnya. Bumbu-bumbunya ada bawang merah, kemudian bawang putih, cabai merah keriting, dan juga daun salam. Semuanya cukup dipotong-potong aja, diiris-iris tipis. Dan sekarang kita mau masukin ya. Kita tumis dulu sampai harum. Untuk jumlahnya bisa kalian sesuaikan dengan jumlah isiannya ya, jumlah tahunya atau jumlah tempenya. Terserah mau kalian beri isi apa. Karena untuk masakan seperti ini, jujur aku tuh nggak punya takaran ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan selera, disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jadi nggak baku, nggak kayak bikin cake ya. Kalau 100 gram harus 100 gram gitu. Kalau ini enggak, oke? Nah, sekarang kita tumis aja bumbu-bumbunya sampai harum banget. Dan jangan lupa untuk cabenya harus benar-benar tanak ya waktu menumis, karena kalau enggak nanti ada bau langu itu ya cabenya ya, nanti rasanya jadi aneh gitu. Oke, kita tumis sampai benar-benar harum. Selanjutnya tambahkan santan. Lagi-lagi jumlahnya bisa kalian sesuaikan dengan jumlah isiannya ya teman-teman. Jadi lagi-lagi nggak ada takaran, oke? Nah, sekarang tambahkan juga bumbu yang lain, garam, gula pasir, dan juga kaldu ayam bubuk. Kaldu ayamnya opsional ya. Setelah itu kita masak sampai mendidih dan gulanya larut. Ini dia sudah mendidih. Sekarang masukkan tahunya, jangan lupa tahunya tuh dipotong kecil-kecil terus kemudian digoreng dulu. Untuk tempe nggak perlu digoreng ya teman-teman kalau tempe. Nah, selanjutnya tinggal dimasak sampai santannya habis dan meresap ke dalam tahu. Lanjut, sekarang kita mau bungkusin dulu ya. Jadi nasinya ini tinggal kita pipihkan di atas daun, kemudian kasih sedikit isian. Nah, terus ditutup lagi dengan nasinya. Untuk besar kecilnya kalian sesuai selera juga sih ya, menurutku mau yang besar atau kecil. Kalau biasanya sih kalau arem-arem itu agak gedean ya, jadi nggak kayak lemper. Kalau lemper kan kecil. Nah, kalau arem-arem ini agak gedean gitu, biar kenyang gitu mungkin ya. Setelah ditutup nasi, kita gulung.
Kemudian kita semat kedua ujungnya dengan lidi. Kalau kepanjangan bisa dipotong. Kita lipat dulu seperti ini. Nah, kemudian semat dengan lidi. Lakukan juga untuk di sisi yang lain. Oke, seperti ini. Untuk ujungnya ini jangan dipotong dulu, nanti motongnya setelah dikukus. Ini dia teman-teman, udah jadi, tapi belum semuanya ya, karena pancitnya nggak muat. Jadi aku ngukusnya tuh sebagian dulu, nanti yang lain dikukus belakangan. Kira-kira lamanya ngukus itu 30 menit aja. Ini hasilnya ya setelah dikukus. Kita coba, kita buka. Kayak apa sih dalamnya? Nah, nih seperti ini teman-teman. Enak banget loh. Pedas, manis dari isiannya. Terus kemudian aram-aramnya itu gurih dan lembut. Nih, mantep banget. Dan gede pastinya ya. Jadi bikin kenyang. Lanjut ke resep berikutnya. Ini dia bahan-bahan untuk membuat donatnya. Yang pertama ada 250 gram tepung terigu protein tinggi dan 1 kuning telur. Selanjutnya 40 gram gula pasir, 100 gram kentang yang sudah direbus dan dihaluskan. Kemudian 125 ml susu cair, hangat ya. Terus 25 gram mentega dan juga garam. Kemudian ada 1,5 sendok teh ragi instan. Ini pakai sav instan ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama, campur gula pasir dan juga susu cair hangatnya. Aku mau masukkan semuanya ya teman-teman, supaya nanti gulanya larut dan saat menguleni itu akan lebih mudah. Kemudian tambahkan juga ragi instannya sebanyak 1,5 sendok teh. Nah, setelah itu kita akan aduk hingga gulanya larut dan diamkan selama 5-7 menit sampai dia mengeluarkan buih ya teman-teman. Karena itu tandanya raginya aktif. Nah, di sini nanti aku akan membuat 2 kali adonan ya teman-teman. Jadi ini untuk 1 kali adonan aja, oke? Nah, langkah berikutnya, campur tepung terigu dan juga kuning telurnya. Setelah itu, tambahkan kentang yang sudah dihaluskan dan bahan biangnya. Semuanya ya. Nah, kemudian tinggal kita campur dengan menggunakan spatula, boleh pakai tangan juga boleh, sampai dia terbentuk adonan. Lanjut, sekarang aku mau mixer adonannya ya teman-teman, pakai mixer kecil aja. Oh iya, untuk margarinnya dan juga garamnya jangan lupa dimasukkan. Cuman ini nggak masuk video karena aku lupa tadi. Maaf ya. Nah, sekarang tinggal kita mixer. Kenapa kok nggak diulehin pakai tangan? Karena tanganku tuh capek, pegel banget gara-gara kemarin tuh bikin bakpao. Terus lumayan banyak sih pesanan bakpaunya kemarin. Nah, makanya sekarang karena capek pakai mixer aja. Nah, karena mixernya kecil, jadi aku bikin adonannya itu 2 kali. Pesanannya itu sekitar 30 box ya. Jadi untuk satu resep ini jadinya 15. Nanti aku akan bikin 2 kali adonan, oke?
Lanjut, untuk proofing pertama aku nggak lama-lama ya teman-teman, cukup 10 menit aja ditaruh di tempat hangat. Nah nanti untuk proofing kedua baru agak lama. Nah ini ya, belum terlalu lama, belum terlalu mengembang. Oke, setelah proofing pertama tinggal kita cetak sesuai selera ya. Seperti biasa, kalau donat bolong tengahnya. Nah, ini aku belajar pakai cetakan teman-teman, maklum ya masih jelek. Nggak apa-apa ya. Nah selanjutnya kita akan menuju ke proofing kedua. Itu ditaruh di tempat hangat kira-kira sampai mengembang 2 kali lipat. Tada, ini dia hasilnya setelah proofing kedua. Sekarang tinggal digoreng, didinginkan, kemudian diberi topping sesuai selera. Sekarang lanjut membuat kulit risol. Ada 150 gram tepung terigu, 2 butir telur, kemudian setengah sendok makan minyak goreng, dan ada 400 ml air, dan juga garam sedikit aja. Cara membuat kulitnya sama seperti di video yang udah pernah aku bikin ya teman-teman. Tinggal dimasukin aja semuanya ke dalam blender supaya lebih mudah, lebih cepat, dan juga nggak banyak yang bergerindil, jadi nggak perlu menyaring-nyaring ya teman-teman. Oke, nah ini dia hasilnya setelah di blender. Nah sekarang tinggal didadar kulitnya. Aku pakai teflon ukuran 24 cm. Sekarang kita lanjut membuat isian untuk risolnya seperti yang udah ada di video sebelumnya ya teman-teman. Bumbunya cuma ada bawang merah, bawang putih yang aku cincang dengan food processor supaya lebih cepat, dan ukurannya itu sesuai dengan potongan wortel dan juga kentangnya. Tinggal ditumis sampai harum. Jangan lupa dikasih daun salam ya, 1 lembar aja. Nah, lanjut kita tumis sampai benar-benar harum. Nah, setelah bumbunya tanak dan juga udah harum, masukkan wortel dan juga kentangnya. Jangan lupa dipotongnya kecil-kecil, dadu. Terus kemudian direbus dulu setengah matang, baru ditiriskan, dan setelah itu dimasak dengan bumbu seperti ini ya. Tambahkan juga air. Jangan lupa airnya juga jangan banyak-banyak karena ini tuh wortel dan kentangnya udah setengah matang ya. Oke, setelah itu tambahkan bumbu-bumbu yang lain seperti garam, gula pasir, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk. Masak terus sampai airnya tuh sedikit berkurang. Setelah itu tambahkan larutan tepung maizena supaya hasilnya nanti isiannya itu mengental ya teman-teman. Nah ini dia larutannya. Oke, kita aduk sampai rata. Nah setelah itu angkat dan siap untuk dibungkus dengan kulitnya. Setelah dibungkus dengan kulitnya, nanti tinggal dicelupin ke dalam bahan pencelup. Bisa pakai telur, bisa pakai tepung, telur dan air. Kemudian dibaluri dengan breadcrumb dan digoreng. Ini videonya nggak ada ya teman-teman, jadi aku ngomong aja, singkat soalnya ya. Lanjut ke chicken egg roll ya teman-teman, ada pesanan juga nih soalnya. Yang pertama bahannya ada 200 gram daging ayam tanpa tulang. Ini aku cuci bersih dan aku tiriskan. Kemudian ada 2 siung bawang putih digoreng, dan juga 2 buah bawang merah. Lada bubuk secukupnya, 1 butir telur. Kemudian ada 1 sendok makan tepung maizena, ada setengah sendok makan minyak wijen. Kemudian ini telur untuk didadar, 2 telur kocok lepas ya.
Dan ini ada wortel dan juga jamur kuping yang udah dicelupkan, direndam dengan air panas dan dipotong, diiris kecil-kecil. Oke. Langkah pertama, membuat chicken egg roll-nya, kita akan haluskan dulu daging ayamnya dengan food processor. Nah, ini dia hasilnya setelah dihaluskan dengan food processor. Kita tambahkan bumbu yang lain seperti bawang merah dan bawang putih yang digoreng. Kalian boleh pakai bawang putih yang masih mentah teman-teman ya. Tapi menurutku ini baunya lebih enak yang digoreng. Tambahkan 1 butir telur. Kemudian lada bubuk secukupnya sesuai selera ya. Jangan lupa garam. Nah, kalian boleh tambahkan kaldu jamur atau kaldu bubuk, boleh sesuai selera. Nah, kalau ini permintaannya nggak dikasih kaldu ya teman-teman. Nah, terus ada juga tambahkan minyak wijen, setengah sendok makan. Satu sendok makan tepung maizena. Nah, setelah ini kita akan haluskan lagi hingga tercampur rata. Langkah berikutnya, setelah dihaluskan dan dicampur dengan bumbu tadi, kita campur dengan wortel dan juga jamur kupingnya. Kita aduk hingga benar-benar rata. Nah, untuk membuat kulitnya, tadi kan ada bahannya 2 butir telur kan teman-teman. Nah, itu tinggal didadar aja menjadi 2. Nah, setelah itu kita ambil 1 lembar, taruh di atas aluminium foil seperti ini. Kemudian beri isian daging ayamnya, diratakan sampai memenuhi kulitnya ya teman-teman. Untuk ketebalannya bisa kalian sesuaikan sesuai selera aja. Kalau pengen lebih tebal juga nggak apa-apa. Nah, setelah rata, tinggal kita gulung telurnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bungkus dengan aluminium foil. Selain aluminium foil, kalau kalian nggak punya, bisa pakai daun pisang, tapi jangan pakai plastik ya teman-teman. Nah, setelah itu kedua ujungnya tinggal dilipat seperti ini. Kalau kepanjangan bisa dipotong. Nah, lebih mudah melipatnya ya kalau pas gitu ukurannya. Setelah itu tinggal dikukus. Dan ini dia hasilnya teman-teman setelah dikukus. Baunya benar-benar harum banget. Sekarang tinggal dipotong-potong sesuai selera. Boleh dipotong bulat seperti ini atau dipotong agak serong gitu ya. Sebaiknya waktu memotong itu kalian nunggu dingin. Tapi ini karena keburu-buru ya teman-teman, jadi masih panas aku potong. Oke, selesai sudah ya. Alhamdulillah, finish. Sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.